Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala UPT SDN Panggung 2, yang saya hormati rekan-rekan guru UPT SDN Panggung 22. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada hari ini saya bisa berbagi praktek baik, masih dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan apapun. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap berlimpahkan kehadirat junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu syafaatnya saat ini hingga yaumul akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan hari ini saya bahasanya ingin berbagi kepada panjenengan semua tentang hal-hal yang saya pelajari dalam rangka CGP. Untuk itu mohon waktu dan kesempatannya untuk mengikuti kegiatan ini. Modul 1.4 yaitu modul budaya positif. Budaya positif adalah budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia atau hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, restitusi, keyakinan ke kelas atau sekolah, segitiga restitusi. Budaya positif dimulai dari disiplin positif, dan ini harus datang dari diri. Disiplin pertama kali dibangun dari dalam diri untuk memperoleh kemandirian belajar. Belajar tanpa disiplin sama saja dengan membuat pendidikan menjadi tidak bermakna, sehingga tujuan akhir untuk mendapatkan kemantapan capaian kognitif, emosional, dan psikomotorik sudah pasti tidak tercapai. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan tidak bisa terlepas dari pembiasaan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman atau penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, serta segitiga restitusi. Di sini adalah Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Bahwasanya Bapak Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa pendidikan adalah tuntutan bagi seluruh kekuatan kodrat yang pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Itu adalah filosofi dari Ki Hajar Dewantoro. Budaya disiplin positif itu dibangun dari lingkungan positif dan akan membuahkan budaya positif. Peran guru di sini adalah menjadi pemimpin pembelajaran serta menumbuh kembangkan budaya positif untuk membentuk lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan ramah yang berpihak pada murid, sehingga dapat mewujudkan visi profil pelajar Pancasila yang memiliki disiplin diri yang merdeka dalam mendisiplinkan dirinya sendiri, self-disiplin, sesuai pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro yang mengatakan bahwa murid yang merdeka adalah murid yang mampu memerintah dan mendisiplinkan dirinya sendiri. Itu peran dari guru. Untuk eksplorasi konsepnya, yang pertama adalah perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Kemudian yang kedua, arti disiplin dan tiga motivasi perilaku manusia.
Kemudian untuk yang ketiga, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Berikutnya yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Ini semua akan kita jabarkan di saat ini, ada 6 itu. Oke. Yang pertama adalah perubahan paradigma stimulus respon menuju teori kontrol. Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Di antaranya adalah yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian berikutnya yang ketiga, yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oke, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ini kita contohkan baru saja tadi bagi siapa tadi? Andris ya. Andris itu kenapa kok tidak mau mengikuti kegiatan bola voli? Itu harus kita gali lebih dalam, kenapa Andris itu tidak mau ikut dalam kegiatan lomba voli. Pasti ada alasan-alasan dari Andris kenapa tidak mau ikut, walaupun Andris itu sebenarnya sudah lolos seleksi. 2. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, untuk penjelasannya, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Itu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat kita. Itu yang terjadi pada saat ini. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab
untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Itu Bapak Ibu. Nah, di sini perubahan paradigma, stimulus respon dan teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Itu yang harus kita kuasai sebagai guru. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Untuk teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Untuk stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kemudian teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Untuk model berpikir menang atau kalah, teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Itu arti disiplin dan motivasi perilaku. Ini menuju ke bab yang kedua, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku. Apa makna kata disiplin? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu atau teman-teman ketika mendengar kata disiplin? Disiplin dan hukuman, apakah artinya sama atau berbeda? Mengapa? Itu pasti terbesit pemikiran-pemikiran seperti itu jika ada kata disiplin. Kita bahas satu persatu. Apa makna disiplin? Di sini dijelaskan bahwa berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan atau apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai. Kemudian teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu masuk dari motivasi eksternal, yaitu dari luar. Motivasi dari luar. Kemudian motivasi eksternal yang lain yaitu 2, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu motivasi internal, tujuan disiplin positif.
Hubungan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Identitas gagal, hukuman, identitas sukses, disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Untuk identitas gagal hukuman, yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kemudian restitusinya, restitusi merupakan pilihan. Untuk hukuman, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian konsekuensi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Jika restitusi itu menguatkan untuk murid atau anak dalam waktu yang panjang. Itu Bapak Ibu perbedaan-perbedaannya. Kemudian korban akan mendapatkan keadilan jika hukuman. Konsekuensi, korban bisa diabaikan. Jika restitusi, korban mendapatkan ganti. Kemudian hukuman, murid atau anak akan tersakiti, maka konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Untuk restitusinya, murid atau anak mendapatkan penguatan. Hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Konsekuensinya, penguatan hanya bertahan dalam waktu jangka yang pendek. Untuk restitusinya, masalah bisa terpecahkan. Kemudian untuk hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Itu jika hukuman. Maka konsekuensinya memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kemudian restitusinya, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensinya, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Untuk restitusinya, fokus pada masalah dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ini hukuman. Peraturannya adalah kamu harus. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Itu bahasanya. Apa yang kamu yakini? Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Untuk restitusinya. Jika kemudian untuk hukuman, murid atau anak membenci peraturan. Kemudian konsekuensinya, murid atau anak menghormati peraturan. Kemudian restitusinya, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Itu akan bersifat negatif. Kemudian netral. Untuk restitusi itu sifatnya positif. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu, itu bentuk perkataan hukuman. Jika konsekuensi itu, lakukan apa yang saya katakan. Ini contoh kata-kata untuk restitusi. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Modelnya model paksaan kalau hukuman. Kalau konsekuensi itu stimulus respon. Kemudian untuk restitusi itu adalah teori kontrol. Hukuman itu mendorong menyalahkan diri. Untuk konsekuensi mendorong kepatuhan. Untuk restitusinya mendorong disiplin positif. Hukuman membentuk konsep diri menjadi lebih buruk. Kemudian konsekuensi, konsep diri menjadi baik. Untuk restitusi, konsep diri jadi kuat. Hukuman, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan dengan hukuman.
Jika konsekuensi murid atau anak belajar untuk taat peraturan. Untuk restitusi itu murid atau anak belajar memecahkan masalah. Untuk hukuman, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif atau membayar impas kesalahan. Kemudian untuk konsekuensi, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Untuk restitusinya, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Untuk hukuman, dampak pada murid, marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Untuk konsekuensi, kehilangan hak, waktu jeda seorang diri, time out, kemudian penahanan atau detention. Kemudian untuk restitusinya, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Untuk hukuman, tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Kemudian untuk hukuman, untuk konsekuensi sudah diketahui dan masuk akal. Untuk restitusinya berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Hukuman dibuat oleh guru kalau hukuman. Kalau konsekuensi dibuat oleh guru dan murid atau anak. Jika restitusi itu dibuat oleh murid atau anak. Kemudian hukuman menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, dan merendahkan. Jika konsekuensi membantu, guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Restitusi menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Itu. Ini selanjutnya perbedaan hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Hukuman, ya, ini perbedaannya antara hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Jika hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sanksi atau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kemudian untuk hukuman, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Jika sanksi atau konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Hukuman, anak membenci kedisiplinan. Untuk sanksi dan konsekuensinya, anak menghargai disiplin. Hukuman itu sifatnya paksaan, tapi untuk sanksi atau konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Jika sanksi atau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang untuk sanksi atau konsekuensi itu konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Sanksi atau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Untuk sanksi atau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Ini disadur dari restitusi. Ini ada beberapa kasus tindakan guru itu masuk hukuman atau sanksi atau konsekuensi. Setelah kita pelajari di depan perbedaan antara hukuman atau sanksi atau konsekuensi. Nah, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Ini masuk apa ya? Hukuman atau sanksi?
hukuman. Kemudian yang kedua, untuk kasus kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini masuk apa nggih? Lari, hukuman. Kemudian untuk kasus ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini masuk apa? Teman-teman, hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Untuk kasus berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Ayo, berhubungan loh itu. Sepatu dengan sepatu. Hukuman atau konsekuensi? Kalau saling berhubungan itu masuk dalam kategori konsekuensi sebab akibat. Konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Ayo, berhubungan lah itu. Kalau tidak berhubungan itu masuk hukuman. Kalau berhubungan itu konsekuensi. Itu berhubungan apa tidak, teman-teman? Nah, kalau berhubungan itu masuk konsekuensi. Itu. Terima kasih. Alhamdulillah kita sama-sama paham antara hukuman atau konsekuensi. Berdasarkan bagian di atas tadi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang telah diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Nah, berikutnya dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi
mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu oleh Alfie Kohn. Ini ada sebuah kasus, Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas. Setelah jam istirahat usai, ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Maka sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu. Karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Nah, menurut Alfie Kohn, penulis Bayreuth tahun 1993, wawancara ASCD Annual Conference Maret 1995 mengemukakan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kohn selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberi penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Itu menurut Kohn. Dihukum oleh penghargaan itu akan berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak sebuah hukuman. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu yang pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam, seperti yang dicontohkan di kasus depan tadi, bahwa dengan adanya penghargaan maka anak-anak akan melakukan sifat disiplin, tapi tanpa ada penghargaan maka kedisiplinan akan hilang. Kemudian jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika
Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Kemudian, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Ya Bu Yaya. Penghargaan mengurangi ketepatan. Riset pertama, dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama, beberapa dari mereka diberi penghargaan atau dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasilnya, anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Riset 2, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu, kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Hasilnya, anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Kemudian yang kedua, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Kemudian, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Yang terakhir, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Keluar. Nah, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Pertanyaan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Pertanyaan yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelajaran? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama,
seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makan. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Tahapan menciptakan program kebajikan. Yang pertama, lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Contoh pada pembelajaran 2.1. Yang kedua, tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda. Curah pendapat dalam kelompok. Yang ketiga, sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama. Bahas kembali dalam kelompok utama. Yang keempat, dalam poster atau muat di sosial media keyakinan sekolah atau kelas Anda. Itu tahapan ciptakan program kebajikan. Pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini prosedur pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar atau kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Langkah ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh kalimat negatif: jangan berlari di kelas atau koridor. Atau menghindari kata dilarang. Jangan, tidak boleh. Kalimat positifnya: berjalanlah di kelas atau koridor. 4. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk menghormati atau nilai kebajikan. Hormat. Keyakinan inilah yang dimaksud dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan keyakinan sekolah atau kelas. Langkah kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Langkah yang keenam, yaitu setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang
dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga murid. Nomor 7, angka ke-7, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas 1. Pertama, setiap anggota kelas perlu belajar. Kemudian, setiap anggota kelas perlu senang. Itu keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Kemudian, setiap anggota kelas perlu merasa nyaman. Itu contoh keyakinan kelas 1. Untuk yang contoh keyakinan kelas 5, yang pertama, selalu bersikap positif. Yang kedua, senantiasa menjadi diri terbaik. Kemudian yang ketiga, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Yang keempat, berkomitmen terhadap setiap tugas. Kemudian yang terakhir, senantiasa membantu. Itu untuk keyakinan kelas 5. Contohnya, agar semua warga kelas dapat memahami setiap kenyataan yang telah tercantum dalam keyakinan kelas, maka selama seminggu di awal tahun ajaran baru dapat didedikasikan untuk pendalaman setiap keyakinan dengan berbagai kegiatan. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Yang pertama, kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti. Anggota kelas dibagi menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok diberikan kertas. Salah satu anggota kelompok membuat huruf T kapital yang besar, label T. Guru memberikan salah satu keyakinan kelas kepada setiap kelompok. Dua kelompok bisa mendapatkan keyakinan yang sama bila ada 10 kelompok. Selanjutnya, setiap kelompok diminta untuk bercurah pendapat tentang keyakinan tersebut. Tampak seperti apa? Tampak tidak seperti apa? Kemudian hasil curah pendapat setiap kelompok dipresentasikan pada kelompok besar dan kertasnya ditempel di sekeliling dinding kelas untuk dapat dilihat setiap warga kelas agar menguatkan pemahaman. Contoh, tampak seperti atau tidak tampak seperti. Tabel T dari keyakinan kelas 7. Hormat. Tampak seperti datang tepat waktu. Tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Tampak seperti menyapa teman dan guru setiap hari. Kemudian tidak tampak seperti tak acuh kepada teman dan guru. Tampak seperti mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Yang tidak tampak seperti tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan, dan seterusnya. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas ini seperti tabel Y terdengar. Satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti saya akan segera saya kembalikan. Yang terdengar. Yang terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan isinya, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik, kemudian berbagi. Untuk yang berperilaku, tersenyum ramah, memberikan salam hormat atau berjabat tangan, namaste, meletakkan tangan di dada, salim, kemudian memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas yang B, kegiatan tugas saya, tugas kamu, tugas guru, tugas murid. Salah satu kegiatan lain yang dapat dilakukan untuk memperdalam keyakinan kelas adalah mempelajari tanggung jawab setiap warga kelas. Keyakinan bertanggung jawab serta hak seseorang adalah sesuatu yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara tentang menumbuhkan murid yang merdeka. Pada pekan pendalaman keyakinan kelas, maka murid-murid dapat diajak berdiskusi tentang tanggung jawab dan hak masing-masing warga kelas, yaitu apa tugas guru di kelas, bukan tugas guru, apa tugas murid, atau bukan tugas murid.
Berikut adalah langkah yang dapat dilakukan dalam mendiskusikan hal tersebut. Yang pertama, guru akan membuat bagan berisi 4 kotak. Masing-masing kotak diisi judul, guru tugasnya, murid tugasnya, guru bukan tugasnya, bukan, murid tugasnya, bukan. Guru bercurah pendapat dengan 2 cara, mengajak berpendapat secara individu atau membagi murid, kemudian membagi murid dalam 4 atau 8 kelompok dan setiap kelompok diberikan tugas bercurah pendapat tentang masing-masing tugas atau bukan tugas guru maupun murid. Hasil dari curah pendapat, tugas saya, tugas kamu ditempel di dinding kelas agar dapat dilihat seluruh warga kelas. Contoh hasil curah pendapat dan murid, guru dan murid-muridnya seperti tampak pada tabel itu, bisa perhatikan, bisa teman-teman perhatikan tugas guru, tugas murid tugasnya apa, guru tugasnya bukan apa, guru tugasnya bukan apa. Itu berikutnya kita akan membahas segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Diana Gosen dalam bukunya Restitution, Restructuring School Discipline 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Langkahnya yang pertama, menstabilkan identitas. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Teori kontrol, semua perilaku memiliki alasan. Langkah 3, menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya, kita semua memiliki motivasi internal. Ini adalah segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, ini posisi kontrol guru. Diana Gosen dalam bukunya Restitution, Restructuring School Discipline tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang guru, di dalam ruang kelas mereka, selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, merdekakan, dan memandirikan murid? Bagaimana dan menyapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Glasser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mari kita tinjau ke dalam kelima kontrol ini. Sebagai penghukum, sebagai membuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Nah, ini teman-teman dokumen penerapan budaya positif di kelas saya. Ini bisa anak-anak membuat keyakinan kelas. Nah, ini ketika saya melakukan segitiga restitusi. Nah, ini ada kasus lagi restitusi untuk kegiatan segitiga restitusi. Demikian, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika selama saya menyampaikan atau itu kegiatan saya selama dari tadi hingga saat ini memang itu menjadi tugas saya sebagai CGP untuk mentransfer ilmu-ilmu saya kepada rekan-rekan semua agar budaya positif itu berkembang dan terlaksana di lembaga kita. Mungkin itu dari saya. Ada
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum